Halo teman-teman, nah gimana nih kabarnya? Sudah mulai penasaran belum gimana part 2 dari video podcast Om Mua yang pertama? Kalau gitu, kalau masih penasaran, yuk simak video berikutnya di part 2. See you guys! Kalau saya sendiri, pengalamannya, saya dapat informasi beasiswa yang dari pemerintahan Perancis ini dari Bu Munti awalnya gitu. Oh, Jadi, Bu Munti, sekarang beliau jadi Komdik, Kak, di BDPK. oh iya, jadi Bu Munti itu dulu saya supervisor, dosen pembimbingnya itu, dosen pembimbing S1, S2 itu Bu Wiwi sama Bu Munti gitu. Tapi sama S1, S2 tuh karena oh ya saya ngambil fast track, jadi untuk memudahkan penelitian dan sebagainya nggak ganti dosen pembimbing, dan kebetulan juga cocok sama keduanya, alhamdulillah. Nah, pada saat wisuda S2, kebetulan ada tuh informasi pembukaan beasiswa untuk mahasiswa Indonesia yang menguasai mikroorganisme sama genetika molekuler pada saat itu. Syaratnya cuma gitu doang. Mahasiswa warga negara Indonesia telah menyelesaikan S2 karena jenjang pendidikan terakhir itu S2 dan memiliki kemampuan dalam bidang mikrobiologi dan genetika molekuler. Terus udah Bu Munti nge-share informasi tersebut di grup kan kalau udah masuk lab biasanya kita ada grup lab gitu. Gitu. Jadi udah informasi, jadi nggak semua beasiswa, jadi beasiswa yang saya dapat ini termasuk beasiswa nggak yang publicize, beda sama kayak LPDP atau apalagi yang Erasmus, Eiffel Excellence, kalau di Prancis itu paling terkenal Eiffel Excellence, ini nggak sepublish itu, karena beasiswa ini tuh nggak continue, intinya tahun ini bisa ada, tahun 2021 bisa nggak ada, tahun 2002 bisa ada lagi, jadi dia nggak continue. Makanya publicize-nya atau informasinya gitu, musiman, benar-benar musiman, seasonal. Jadi kebetulan yang kemarin itu diperlukannya cepat, dan orang dari peneliti Prancisnya langsung menghubungi Bu Munti kalau nggak salah, dan Bu Munti langsung nge-share, udah dia langsung ikutan. Jadi kalau misalnya tipikal beasiswa yang kayak saya, keuntungannya apa? Kita nggak banyak pesaing, jadi kayak cuma beberapa orang yang tahu, paling ya pesaing kita teman-teman kita aja gitu. Ya kesempatan untuk lulusnya lebih tinggi kan. Nah iya, jadi ya, nah itu adalah salah satu contoh kita harus membangun komunikasi yang baik sama dosen. Coba kalau misalnya saya nggak sering komunikasi sama dosen pembimbing saya, pasti mereka juga nggak terlalu ya kan, maksudnya atau nggak terlalu atraktif sama apa yang kita mau lanjutin. Tapi pada saat itu Bu Munti sama Bu Wiwi langsung, walaupun saya sebenarnya bukan genetika molekuler ya, karena kalau di kita mikrobiologi pada saat itu masih zaman ya, PCR tuh masih cuma satu, masih pakai yang konvensional, belum ada qPCR waktu itu. Jadi yang melakukan penelitian tentang molekuler itu mostly ya anak-anak dari genetika gitu. Jadi saya nggak melakukan itu, cuman kultur bakteri, terus uji tantang, uji imunitas. Tapi uji imunitasnya masih yang dasar gitu loh, masih yang kayak analisa, belum sampai ke genetik, belum tahap genetik. Jadi sebenarnya bisa dibilang pada saat itu belum belum bisa kan. Tapi Bu Munti sama Bu Wiwi yang support gitu loh. Jadi nggak apa-apa, nanti pasti bisa kok. Semua orang awalnya juga nggak bisa, tapi nanti kan jadinya belajar gitu-gitu ya. Jadi walaupun kita awalnya ragu bisa nggak nih, tapi kalau misalnya orang-orang kayak wah udah disemangatin nih sama orang-orang hebat, jadi kan kita masih punya, oh berarti aku bisa nih gitu kan. Kita ada support sistemnya ya Kak. Support sistemnya orang-orang yang mengerti di bidang itu lagi, ya kan. Konfidensinya jadi kayak, oh oke nih, kayaknya aku bisa nih, nah gitu. Nah akhirnya karena juga
motivasi dan juga support dari Bu Wiwi dan Bu Munti. Jadi beliau ini bilang, bisa kok nanti genetika itu yang penting teliti sama baca-baca banyak, karena semua proseduralnya sebenarnya udah ditulis, cuman kita harus follow aja gitu-gitu ya. Pas itu oke, akhirnya udah deh daftar ikut wawancara. Terus 2 minggu setelah wawancara dimulai. Ada pengumumannya. Cepat. Jadi yang wawancara itu langsung supervisor aku yang sekarang gitu. Jadi applying untuk beasiswa ini nggak ribet sama sekali. Kayak misalnya teman-teman tahu LPDP. LPDP itu karena banyak banget yang ikut, terus seleksinya juga banyak. Jadi sangat ketat. Jadi beda banget sama yang seleksi beasiswa yang saya ikutin. Jadi yang saya ikutin pas wawancara kayak kita ngobrol berdua aja. Pertanyaannya tuh kayak yang sudah nanya. Jadi kakak sebelumnya ngerjain apa gitu. Jadi kita ngomongnya juga santai kan, nggak yang harus mikir atau gimana. Gitu, harus mikir gitu. Oke. Menarik banget sih Kak. Berarti itu gitu. bahasa wawancara itu pakai bahasa Inggris atau bahasa Prancis langsung itu Kak? Nggak, bahasa Inggris karena saya juga nggak prepare. Jadi kalau S3 mostly setahu saya ya, S3 mostly itu pakai bahasa Inggris gitu. Oke, kalau S3 mesti bahasa Inggris. Siap. Inggris. Ada lagi Kak tips and triknya Kak mungkin Kak? Karena apa ya, tadi pertama bahasa, terus lalu ada informasi update, ignoring sama informasi, terus bangun ya, sama satu lagi yang paling penting juga sih, atau adik-adik yang lain sekarang lagi belajar sebagai mahasiswa, kalian harus berpikir ke depan gitu. Jadi bermimpinya juga banyak, tinggi lah intinya ya, bermimpinya tinggi, tapi jangan bermimpi aja juga. Atau kalau misalnya selama masih kuliah S1, mimpinya jangan cuma jadi pekerja. Aku habis kuliah, aku akan kerja di perusahaan ini. Udah. Itu kan mimpinya terlalu, bukan rendahan sih, terlalu bisa digapai gitu. Emang itu kan emang akan terjadi kan. Maksudnya ya kalian udah lulus, itu sangat normal kalian dapat kerja gitu kan. Tapi kalian harus ngeset, aku juga harus tetap ngeset, setelah aku lulus ini apa sih hal yang aku pengen banget dan itu susah aku dapetin. Kita harus ngeset itu, karena itu yang membuat kita motivasi. Jadi pada saat kita enak banget belajar, kita punya sesuatu yang mau kita gapai. Jadi itu akan menstimulat semangat kita. Tapi kalau cuman kita berpikir, aku akan selesai kuliah, aku bakal kerja. Kalau misalnya kalian nggak paying much attention ke itu pun, ke belajar pun, kalian akan kerja juga kok. Kerja di mana? Kalian nggak ngeset secara detail mimpi kalian. Kalau cuma jadi pekerja, ya kalian dengan IPK 2 pun kalian akan dapat kerja juga, gitu ya kan? Oke, bener banget. Jadi kalau kita punya impian, kita harus ngeset impian itu sedetail mungkin, gitu. Jadi jangan kayak aku lulus misalnya juga ini, misalnya mimpinya aku lulus 4 tahun. Jadi mimpinya cuma lulus 4 tahun. Apa lulus 4 tahun doang? Kalian nggak ngeset, aku lulus 4 tahun dengan prestasi aku sama kuliah ini. Harusnya gitu dong. Ya kan? Itu langsung membuat, ya kan? Kalau cuma lulus kuliah 4 tahun, ada 200 mahasiswa di Indonesia yang lulusnya 4 tahun. Apa nih yang spesial dari diri kita? Kalau misalnya mimpi kita lulus selama 4 tahun misalnya. Nah, tapi kalau misalnya kita ngeset goal ataupun mimpi kita, aku lulus 4 tahun dengan nilai sekian, dengan dengan kemampuan aku, dengan pengalaman. Iya, misalnya aku lulus 4 tahun, aku udah magang di 3 perusahaan, misalnya. Aku lulus 3 tahun, aku nilai TOEFL aku atau nilai IELTS aku segini. Jadi buat diri kita tuh ada ya edit value dari diri kita yang beda dari 200.000 mahasiswa yang lain tuh apa gitu. Jangan cuma aku lulus 4 tahun. Ada ribuan orang loh yang lulus juga, bahkan kurang dari 4 tahun. Iya. Apa yang coba kita beda dengan mereka gitu ya kayak. Jadi kita harus tuh ngeset
aku harus ada edit value nih dari diri aku. Sama, jadikan diri kita sebagai objek atau sebagai barang. Kalau kita cuman jadi pisang, intinya kita cuma jadi pisang, ya banyak dong pisang yang lain juga, nggak ada yang spesial, nggak ada harga, maksudnya harganya ya udah, berarti harganya 5 ribuan paling, tapi coba kita nambahin sesuatu, atau kita mengolah sesuatu pisang itu jadi keripik pisang kah, jadi molen kah, ada harganya jadi naik kan. Begitupun dengan begitupun dengan diri kita, begitupun dengan mahasiswa ini, kalau dia punya expertise yang emang beda dari orang lain dan nggak semua orang bisa ngelakuin itu, pasti value dari diri kita tuh juga beda begitu. Jangan terlalu mikirnya tuh jangan terlalu sederhana. Berpikirnya tuh harus outstanding. Iya, kayak out of the box kalau bisa juga ya kayak. Ya, out of the box dan harus ningkatin value diri nih selama kuliah. Cuman karena sekarang COVID ya, kasihan sih kalian kehilangan momen-momen penting gitu. Cuman iya ya. Gara-gara corona ini. Ya. Makanya paling kalian harus temuin apa sih cara sendiri, gimana caranya walaupun kondisinya, ini kan kondisi yang kita nggak bisa ini ya, kita nggak bisa kontrol, jadi udah out of control. Tapi gimana nih, walaupun dalam misalnya kayak Suden atau angkatan 57, 56 yang memang menghabiskan waktu kuliah dalam keadaan online, kalian harus cari cara. Gimana nih ya, dengan keadaan kayak gini, tapi aku harus tetap produktif, aku setiap harinya ada sesuatu yang aku pelajarin yang baru, kalian harus memikirkan itu, gitu. Setuju banget, Kak. Iya, Kak. Kita harus punya planning juga ya, Kak. Meskipun ada hambatan, tapi jangan menyerah dengan keadaan, gitu ya, Kak. Iya. Jadi ada nih di buku ada kalimat gini, dalam bahasa Indonesia ya aku sebutin, mainkan kartu burukmu dengan baik. Jadi itu intinya adalah kalau kamu mau menang, mainkan kartu burukmu dengan baik. Jadi kamu tetap akan menang. Kita anggaplah COVID ini kartu buruk kita, tapi kalau kita bisa mengatur aktivitas kita bisa mengatur time management kita dengan baik untuk belajar, kamu tetap bisa kok sukses kayak orang-orang yang kamu lihat dia sukses gitu. Jadi jangan jadikan ini sebagai alasan juga untuk mager-mageran, walaupun emang sulit ya. Oke, siap banget, Kak, ya. Untukmu dengan baik gitu. Gitu sih. Intinya adalah pada diri kita sendirinya ya, Kak, ya. Harus bisa memanage kita, harus punya tahu diri, Kak, tentang kualitas kita tuh harus seperti apa ke depannya, kayak gitu ya, Kak. Iya. Oke, thank you banget nih, Kak, atas tips and triknya terkait beasiswa ke negara Perancis kayak gitu. Kak, mungkin Kak sebelum ditutup Kak ada closing statement-nya nggak nih dari Kak Feli? Disilahkan Kak tentang apapun itu Kak. Closing statement-nya untuk siapa nih? Untuk adik-adik angkatan mudanya nih? Mungkin boleh Kak, karena kita juga merasakan kejenuhan gitu Kak, karena lagi kuliah online kayak gitu Kak. Harusnya terjun ke lapangan Kak, kita hanya menyaksikan video gitu Kak di layar laptop gitu Kak. Oh iya ya. Megang-megang barang nih Kak, megang barang apapun itu Kak, ya kita hanya menyimak doang nih Kak, apa itu. Iya benar. Oke, jadi closing statement-nya kayaknya yang udah aku bilang tadi, jangan, walaupun jenuh itu sangat normal, tapi enjoy aja. Kalau anggap aja saat kalian belajar itu kalian mendaki suatu gunung, kalian menikmati pemandangannya, kalian saat menjalaninya jangan berpikir untuk kapan aku lulus gitu. Sama juga saat mendaki gunung, kapan ya sampai ke puncaknya. Jadi kalian akan merasa jenuh, kalian nggak menikmati prosesnya. Kalian nggak, padahal pada saat kalian mendaki itu kalian juga bisa lihat view-view yang saat kalian mendaki kan. Tapi sama nih kayak sekarang teman-teman, aduh kapan nih lulus, jadi kalian jadinya nggak enjoy every step yang kalian lewati itu, kalian juga nggak enjoy, akhirnya kalian nggak dapat apa yang seharusnya kalian dapat. Jadi teman-teman harus enjoy, walaupun perasaan yang kayak sudah bilang itu sangat normal. Aku pun dulu pada saat bahkan nggak online pun itu pasti ada kejenuhan, ditambah lagi sekarang pasti kejenuhannya berkali-kali lipat. Tapi ya itu pasti iya kan. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Ya kita harus improve diri kita juga. Kita harus cari tahu apa yang membuat aku senang kembali, gimana caranya supaya aku semangat lagi, walaupun ada step-step di diri kalian yang bikin kalian down untuk belajar. Tapi temuin semangat kalian itu lagi, temuin harapan kalian
itu gimana supaya kalian tetap semangat. Jadi anggaplah belajar ini proses mendaki gunung, jangan targetnya lulus kapan, tapi juga ngambil nih setiap step yang kalian lewatin gitu. Jadi harus tetap semangat. Oke, siap. Jadi intinya itu adalah harus bisa menikmati setiap prosesnya ya Kak, dan jangan terfokuskan oleh endingnya kayak gitu ya Kak. Karena kalau udah tahu endingnya nggak seru ya Kak. Kita nggak melihat iya yang menarik tadi saat mendaki. Sama kayak kalau orang nonton dari misalnya harusnya itu filmnya 2 jam, tapi dia baru opening terus langsung sampai akhir karena cuma penasaran sama akhirnya doang. Padahal kan banyak tuh poin-poin sebelum sampai akhir. Jadi harapan saya semoga adik-adik bisa enjoy dan bisa ngambil banyak manfaat selama masa perkuliahan. Gitu. Oke, siap, amin, Allahumma amin. Baik Kak Feli, terima kasih banyak nih Kak atas waktunya dan kesempatannya nih Kak. Udah berkenan untuk mengisi materi, mengisi berbincang-bincang hangat Kak pada podcast seri Omoa Himakua ini Kak. Semoga Kak Feli sukses selalu ke depannya, sehat selalu Kak, dan bisa amin. impian-impiannya dan juga menebar manfaat seluas-luasnya Kak. Amin. Allahumma. Oke. Mungkin cukup sekian Kak Feli dan teman-teman semuanya yang telah menyaksikan podcast Omoa Himakua pada sesi ini. Sebelum diakhiri, saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Feli dan teman-teman, dan juga minta maaf nih kalau apabila dari saya pribadi masih banyak salah dan kekurangannya. Seperti itu. Diakhiri, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.